and I think to myself, what a wonderful world. Feo y por eso llora. ¿Cómo? Uy. Qué bonita. Halo para membership yang baik hati dan budiman, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu film yang ketika ditonton bisa bikin mental kita kena. Film ini berjudul The Coffee Table, tahun 2022. Menurut saya film ini lebih menakutkan daripada psikopat ataupun iblis. Gimana enggak? Cuma masalah beli meja kopi bisa menghancur leburkan satu keluarga. Tanpa banyak jump scare tapi penuh tekanan mental, film ini dikenal sebagai salah satu film paling disturbing secara psikologis. Penasaran? Oke lah. Mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film dibuka dengan seorang wanita parubaya bernama Maria yang sedang mengalami sakit persalinan luar biasa. Setelah perjuangan panjang dan melelahkan, dia akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Rasa sakit itu langsung tergantikan oleh kebahagiaan yang luar biasa. Beberapa minggu kemudian, kita melihat Maria bersama suaminya yang bernama Jesus. Ini memang nama suaminya di film ini ya. Yang bener lo. Dan juga ada bayi mereka yang baru lahir. Mereka sedang berada di toko furnitur, melihat-lihat meja kopi mahal yang disanggah oleh dua patung wanita berlapis emas. Seorang penjual menjelaskan bahwa meja kaca buatan Swedia ini tidak bisa pecah dan merupakan produk terbaik di tokonya. Jesus langsung tertarik dan ingin membeli meja tersebut, tapi Maria tidak setuju. Akhirnya perdebatan pun terjadi. Jesus kesal karena merasa Maria selalu mengatur segalanya, termasuk dekorasi rumah. Dia juga mengeluh bahwa Maria memutuskan punya anak tanpa persetujuannya, bahkan memberi nama bayi itu Caetano, nama yang dia benci. Mendengar itu, si penjual malah semangat dan mengaku namanya juga Caetano. Tapi Maria makin kesal dan menyebutnya sebagai pedagang licik. Si penjual tetap santai dan terus mempromosikan meja tersebut. Bahkan dia bilang meja ini bisa membawa kebahagiaan yang tak terbayangkan. Dia menambahkan vas bisa pecah, perabot bisa rusak, bahkan pernikahan bisa hancur. Tapi tidak dengan kaca meja ini. Tiba-tiba bayi mereka mulai menangis. Maria melempar satu hinaan terakhir ke penjual lalu pergi keluar dari toko tersebut. Meski begitu, Jesus tetap membeli meja itu, bahkan hanya untuk membalas istrinya. Dia sempat bertanya jujur kepada penjual tersebut, apakah si penjual itu juga menyukai meja tersebut? Dan si penjual malah menjawab tidak. Tapi Jesus tetap membeli meja itu. Di adegan berikutnya terlihat Jesus kesulitan membawa meja kaca itu naik ke apartemennya. Saat sampai mereka bertemu tetangga di lantai atas dan putrinya bernama Ruth. Sang tetangga senang melihat bayi mereka, tapi Ruth terlihat bad mood. Ibunya bilang mungkin karena pacarnya. Hal itu pun langsung dibantah oleh Ruth. Katanya cowok itu cuma suka sama dia dan belum resmi pacaran. Setelah obrolan singkat, Maria masuk ke apartemen dan si tetangga juga turun. Saat sendirian, Ruth mendekati Jesus dan mengejutkannya dengan mengaku bahwa cowok yang dia suka sebenarnya adalah Jesus itu sendiri. Ternyata beberapa hari sebelumnya, Ruth mencoba mencium Jesus di lift, tapi dia menghindar. Kita juga tahu kalau Ruth pernah minta Jesus mengirim puisi cinta untuk tugas sekolah, dan Jesus mengirimkannya. Ruth salah paham dan mengira itu adalah tanda cinta. Parahnya lagi, dia mengancam akan menunjukkan pesan-pesan itu ke orang tuanya dan meminta Jesus kabur bersamanya. Tentu saja Jesus menolak tegas dan mengingatkan bahwa Ruth baru 13 tahun, sementara dia sudah menikah dan punya anak. Namun Ruth tetap memaksa, sampai akhirnya Jesus kesal dan menutup pintu. Beberapa saat kemudian Jesus datang merakit meja di ruang tamu, sementara Maria menyusui bayi mereka. Pada saat itu dia sadar ada masalah, karena hanya ada 4 sekrup. Padahal butuh 5 untuk menahan kaca tersebut. Dengan emosi, dia pun langsung menelpon penjual itu dan meminta skrup yang kurang.
Penjual tersebut minta maaf dan setuju mengantarkannya. Setelah itu pasangan ini kembali bertengkar soal meja yang menurut Maria terlalu mahal dan tidak penting. Akhirnya Maria pergi ke supermarket karena hari ini adik Yesus dan pacarnya akan datang menjenguk bayi mereka dan meminta Yesus menjaga bayi itu sampai dia pulang. Yesus meminta Maria membelikan anggur, tapi Maria langsung menolak. Katanya kalau dia tidak boleh minum alkohol, maka Yesus juga tidak boleh. Begitu Maria pergi, Caetano tiba-tiba menangis kencang. Yesus mencoba memutar musik supaya bayinya bisa tenang, tapi tetap tidak berhasil. Dia lalu menggendong Caetano dan berjalan keliling ruang tamu. Dia juga bahkan mencoba mengalihkan perhatian bayi itu dengan menunjukkan meja kopi baru yang tadi dibeli. Tapi tiba-tiba semuanya berubah. Dalam satu momen, Yesus terlihat gemetar dan tubuhnya penuh darah. Ternyata dia tersandung meja kopi itu, dan kaca meja langsung pecah. Pecahan kaca menembus kepala bayi yang masih rapuh dan mengakhiri hidup Caetano seketika. Sementara itu, Maria sedang di supermarket dan bertemu teman lamanya. Mereka mengobrol dan Maria dengan senang hati bercerita bahwa dia akhirnya punya bayi setelah 2 tahun menjalani perawatan. Di rumah, Yesus masih syok dan sulit memahami apa yang baru saja terjadi. Dia mencabut pecahan kaca dari tangannya sambil gemetar ketika Maria menelpon. Yesus menjawab dengan gugup, dan ternyata teman Maria hanya ingin mengucapkan selamat atas kelahiran bayi mereka. Namun Yesus langsung memutus panggilan tersebut tanpa berkata apapun, yang membuat Maria mengira baterainya habis. Beberapa saat kemudian Yesus akhirnya sadar dan tahu dia harus bertindak cepat karena Maria bisa pulang kapan saja. Dia mengangkat tubuh Caetano dan menyadari bayinya mengompol. Dengan tangan gemetar dia mengganti popoknya dengan hati-hati. Tak lama kemudian Maria menelpon kembali dan bertanya mau beli anggur jenis apa. Tapi Yesus tidak memberi jawaban jelas dan kembali menutup telepon tersebut. Maria kesal dan meninggalkan pesan suara dengan emosi. Dia menanyakan kenapa Yesus seperti itu, padahal dia hanya ingin bersikap baik. Di sisi lain, Yesus meletakkan tubuh Caetano yang sudah tidak bernyawa ke dalam ranjang bayi, seolah-olah Caetano ini masih hidup. Dia mencoba membersihkan ruang tamu, tapi tidak menemukan alat pembersih. Akhirnya, pria putus asa ini membunyikan bel apartemen Ruth. Ruth heran kenapa Yesus penuh darah dan bertanya apakah dia sedang mengecat rumah. Yesus pun mengiyakan pernyataan dari Ruth dan meminta bantuan. Ruth lalu bertanya apakah dia sudah memberitahu istrinya tentang hubungan mereka. Mendengar hal itu, Yesus pun kesal dan dia bilang akan mengatakannya sore nanti. Tidak lama kemudian, Ibu Ruth muncul. Ibu Ruth yang baik hati setuju meminjamkan alat pembersih. Dan Ruth bilang dia akan datang ke apartemen Yesus sore nanti untuk mengambilnya kembali. Saat Yesus kembali ke apartemennya, dia mendapati penjual meja sudah datang untuk mengantarkan sekrup. Penjual itu minta maaf dan tiba-tiba mengaku bahwa meja itu sebenarnya dibuat di Cina, bukan Swedia. Dia menawarkan bantuan memasang sekrup, tapi Yesus menolak dan berusaha mengusirnya. Namun penjual itu terus mengoceh hal-hal yang tidak penting, bahkan mengajak makan malam atau nonton bareng. Dia bilang dia sangat menyukai Yesus dan merasa kesepian karena tidak punya teman. Yesus yang semakin jengkel akhirnya membanting pintu rumah. 6,95. Setelah itu dia membersihkan pecahan kaca dan darah di ruang tamu dengan sangat teliti. Di satu titik dia melihat kepala bayi yang terpenggal di bawah kursi dan mulai panik. Dia ingin mengambilnya, tapi tidak sanggup menyentuhnya. Tiba-tiba pesan dari Maria masuk, yang mengatakan kalau dia akan pulang dalam 30 menit. Yesus yang panik langsung mandi untuk membersihkan darah dari tubuhnya. Setelah itu dia membalut tangannya yang terluka dengan perban dan mencoba untuk tetap tenang. Tak lama kemudian Yesus mendengar bel pintu berbunyi. Dia melihat lewat kamera dan sadar itu adalah Maria. Yesus tidak siap menghadapi istrinya, jadi dia menuju balkon dan sempat berpikir untuk melompat. Tapi dia tidak sanggup melakukannya. Akhirnya Yesus membuka pintu. Maria yang khawatir bertanya kenapa dia lama sekali. Yesus beralasan bahwa dia sedang menenangkan bayi yang terus menangis. Dia bilang Caetano akhirnya tertidur lelap dan sebaiknya tidak diganggu dulu.
Dia juga menyebut meja kopi itu pecah, yang justru membuat Maria tertawa karena meja itu katanya tidak bisa pecah. Saat masuk ke ruang tamu, Maria terdiam melihat noda darah di karpet. Yesus langsung menjelaskan bahwa dia melukai tangannya saat membersihkan pecahan kaca. Maria kesal karena noda itu sulit dibersihkan lalu pergi ke dapur. Beberapa saat kemudian mereka menyiapkan makanan sambil Maria terus mengejek meja kopi yang mahal itu. Dia bercanda bahwa dia rela membayar mahal hanya untuk melihat ekspresi wajah Yesus saat meja itu pecah. Sementara itu, Yesus berkeringat dan masih panik. Dia terlalu takut untuk mengungkap kebenaran. Tak lama Maria bilang dia mau mengecek Caetano dan membawa baby monitor. Dia hampir mendekati ranjang bayi, tapi Yesus tiba-tiba datang dan menghentikannya. Yesus meminta Maria menyelesaikan masakan saja, dan dia yang akan menjaga bayi tersebut. Di momen itu dia juga mengatakan bahwa dia sangat mencintai Maria dan meminta maaf jika pernah menyakitinya. Mendengar itu, Maria pun terharu dan bilang semua pertengkaran mereka hanya karena proses jadi orang tua yang baru. Dia yakin selama mereka bersama, semua masalah pasti bisa dilewati. Beberapa waktu kemudian mereka kembali di dapur saat Maria mendengar suara tetesan lewat baby monitor. Dia penasaran ingin mengecek. Tapi Yesus langsung bilang dia tahu apa itu dan akan segera memperbaikinya. Yesus pun bergegas ke kamar bayi dan panik melihat darah menetes dari ranjang bayi tersebut. Setelah membereskan semuanya, dia duduk sambil minum segelas anggur. Tiba-tiba dia mendengar suara tangisan bayi lewat baby monitor. Tapi dia sadar pasti itu cuma halusinasi di kepalanya. Saat itu kakak Yesus yang bernama Carlos akhirnya datang bersama pacarnya yang berusia 18 tahun, yang bernama Christina. Maria menyambut mereka dengan hangat, dan Carlos langsung merasa ada yang aneh dengan adiknya. Dia bertanya apa yang terjadi. Maria menjelaskan tentang meja kopi mahal dan bagaimana meja itu melukai tangan Yesus. Christina lalu menyebut bahwa masih ada darah di bawah kursi, jadi Yesus buru-buru membersihkannya. Dia duduk di kursi itu supaya tidak ada yang melihat kepala bayi yang tersembunyi di bawahnya. Carlos ingin melihat keponakannya, tapi Yesus bilang bayi itu susah sekali ditidurkan, jadi lebih baik mereka makan terlebih dahulu. Namun Christina bilang dia suka melihat bayi ketika tidur, bahkan menunjukkan baju bayi yang dibuat oleh neneknya. Maria pun tertarik dan langsung meminta Yesus memakaikan baju itu ke Caetano, supaya mereka bisa melihat betapa lucunya dia. Tapi hal ini justru membuat Yesus marah, dan dia pun bersikap kasar. Carlos pun menegur adiknya dan menyuruhnya bersikap sopan pada istrinya, meskipun dia sedang kesal. Untuk meredakan suasana, Maria mengajak Christina melihat kamar bayi yang baru. Kedua wanita itu pergi ke sana, sementara Carlos bertanya ke adiknya kenapa dia terlihat sangat gelisah. Carlos menduga pasti itu karena ulah dari remaja kematian, alias Ruth. Dan dia menyarankan Yesus untuk melaporkan gadis itu ke polisi. Yesus pun menanggapi dengan santai dan bilang kalau Ruth masih remaja berusia 13 tahun dan kemungkinan besar akan melupakannya. Di momen ini Yesus sempat berpikir untuk jujur ke kakaknya, tapi dia ketakutan dan mengurungkan niatnya. Mereka lalu menuju kamar bayi yang sudah dihias dengan cantik. Ruangan yang ironisnya tidak akan pernah ditempati oleh Caetano. Beberapa saat kemudian mereka berempat makan malam bersama. Semua mengobrol dengan ceria, kecuali Yesus yang terus berkeringat deras. Dia minum anggur untuk menenangkan diri, tapi terus berhalusinasi dan melihat darah di mana-mana. Maria bilang merawat Caetano adalah prioritas utamanya. Bahkan dia mengaku lebih mencintai bayinya dibanding suaminya. Di sisi lain, Yesus mulai mendengar suara penjual meja itu di kepalanya, yang terus mengulang bahwa kaca meja itu tidak akan bisa pecah. Tak lama Carlos pun tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka juga akan punya anak. Dia pun sangat senang membayangkan keponakannya dan calon anak perempuannya nanti bisa bermain bersama. Maria terlihat senang, tapi Yesus sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Hal itu membuat Carlos merasa tidak enak. Saat Carlos bertanya apakah Yesus masih memikirkan meja sialan itu, Yesus langsung meledak. Dia berkata dengan kasar. Dia bilang bagaimana dia bisa senang karena kakaknya sudah menghancurkan hidup gadis 18 tahun dengan menghamilinya. Dia juga bilang membeli meja kopi itu pagi tadi adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Lalu dia pun pergi ke kamar mandi dengan penuh emosi.
Melihat ledakan emosinya, semua jadi khawatir. Jadi Carlos memutuskan untuk menyusulnya. Di kamar mandi, Jesus terlihat gemetar saat merekam pesan perpisahan untuk sang istri. Dia mengaku telah membunuh anak mereka secara tidak sengaja, tapi dia tidak punya keberanian untuk mengatakannya langsung ke Maria. Dia bilang tidak ingin hidup lagi di dunia dan memohon maaf karena sudah mengubah hidup mereka menjadi mimpi buruk. Tiba-tiba Carlos masuk dan bertanya pesan itu untuk siapa. Beberapa saat kemudian mereka berdua berada di kamar bayi, dan kita tahu bahwa Jesus akhirnya mengakui semua kejadian itu kepada kakaknya. Melihat tubuh bayi tanpa kepala, Carlos langsung terpukul. Saat dia bertanya di mana kepala bayi itu, Jesus menjawab kalau kepalanya ada di bawah kursi, karena dia tidak punya keberanian untuk mengambilnya. Jesus mengaku sudah memutuskan untuk melompat dari balkon, tapi Carlos menyuruhnya berhenti bicara sembarangan dan memberinya waktu untuk mencari solusi. Saat itu Maria muncul di depan pintu dan menanyakan bayi mereka. Carlos pun berbohong dan bilang kalau Caetano masih tidur, lalu meminta waktu beberapa menit berdua dengan Jesus. Di sini Maria setuju, tapi dia mengingatkan bahwa dia harus membangunkan bayi itu dalam 10 menit untuk menyusui. Setelah Maria pergi, Carlos menenangkan Jesus. Dia bilang kecelakaan bisa terjadi, dan mereka harus mencari cara untuk memberitahu Maria tanpa menghancurkan mentalnya. Tapi Jesus tetap bersikeras ingin mengakhiri hidupnya. Carlos kembali menenangkannya dan berkata bahwa dia yang akan bicara ke Maria. Dia juga menekankan bahwa Maria tidak boleh melihat tubuh bayi tanpa kepala, karena itu akan meninggalkan trauma seumur hidupnya. Namun keadaan makin memburuk saat Ruth mengetuk pintu sambil membawa anjingnya dan memaksa bertemu Yesus. Maria bilang Yesus sedang sibuk, tapi Ruth bersikeras dan tiba-tiba mengaku bahwa Yesus pernah menciumnya di lift. Mendengar itu, Maria pun terkejut. Di saat yang sama, Jesus dan Carlos keluar ke ruang tamu. Tepat ketika Maria datang bersama Ruth, Maria langsung menginterogasi suaminya dengan amarah. Jesus pun kebingungan menjelaskannya. Dan tiba-tiba anjing Ruth mendekati kursi dan menggonggong dengan agresif. Tiba-tiba Ruth melihat kepala bayi, dan Carlos buru-buru menyembunyikannya. Maria melihat anjing itu penuh darah dan menuntut penjelasan. Sementara itu, Christina juga sempat melihat kepala bayi dan langsung muntah. Merasa ada sesuatu yang sangat salah, Maria pun memaksa Carlos menunjukkan apa yang sudah dia sembunyikan. Di sini Carlos memohon agar Maria keluar dari apartemen bersama Christina, tapi Maria tidak mau. Akhirnya Carlos menyerah dan menyerahkan kepala Caetano ke Maria. Maria langsung syok dan menjerit histeris. Dunianya hancur dalam hitungan 1 detik. Di tengah kepanikan semua orang, Maria berjalan sempoyongan ke balkon, dan tiba-tiba dia melompat bundir sambil membawa kepala anaknya. Beberapa waktu kemudian, polisi pun datang ke lokasi. Terungkap bahwa Maria dan Yesus sama-sama mengakhiri hidup mereka dengan melompat dari balkon. Ruth mengalami serangan panik, sementara Christina yang sedang hamil masih syok dan ditangani tim medis. Carlos hanya bisa terdiam dan terus mengulang satu kalimat, meja kopi itu. Di adegan terakhir kita melihat Yesus dan Maria bersatu kembali di alam lain setelah kematian, sambil menggendong bayi mereka. Di dekat mereka terlihat meja kopi tersebut, sebuah simbol dingin dari mimpi buruk yang menghancurkan hidup mereka. Dan film pun selesai. Ending yang sangat gelap. Satu kejadian sepele bisa berubah jadi tragedi besar yang menghancurkan satu keluarga, dan rasa bersalah bikin seseorang kehilangan segalanya. Film ini lebih ke horor psikologis, bukan buat nakut-nakutin menggunakan jumpscare, tapi buat bikin viewers kepikiran lama setelah menonton film ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.